أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إخواني في الدين وأخواتي في الله أرشدني وأرشدكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimampukan oleh Allah untuk bisa hadir di dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kali ini masuk kita pada bab man laqiyallaha bil iman wa huwa ghairu syaqin fihi dakhala jannah wa harama 'alan nar. Bab siapa yang bertemu dengan Allah dengan iman tanpa keraguan di dalamnya, maka dia masuk ke surga dan haram masuk neraka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, iman yang tiada keraguan di dalamnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat di ayat yang ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka lam yartabu, mereka tidak ada keraguan di dalamnya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur, yang benar imannya. Makanya al-iman shadiq, imannya orang yang jujur itu iman yang lam yartabu, iman yang tidak ada keraguan-raguan. Iman itu yakin
yakin itu lawannya syak atau raib, yaitu keraguan-raguan. Maka jika benar iman seseorang, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Orang-orang yang dia ragu di dalam imannya bisa dilihat dari seberapa berjuangnya dia di dalam melakukan amal-amal kebajikan dengan harta dan jiwa mereka. Masuk pada pembagian hadis yang ada di dalam kitab ini, yakni hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalallahu al-jannah ala ma kana minal amal. Jadi Nabi bersabda, man syahida, barang siapa yang bersumpah, bersaksi. Syahadah di sini bukan hanya sebuah an-nutqu, pernyataan lisan saja, tetapi keyakinan yang ada di dalam hatinya dia ikrarkan bin nutqi, dengan ucapan kalimah syahadah. Maka ketika orang mengatakan asyhadu, berarti aku bersumpah, berjanji. Inilah namanya perjanjian dengan Allah. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad itu hamba dan utusan Allah, wa anna Isa, dan dia bersaksi bahwa Isa abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Silakan Pak. Dan kalimahnya yang Maryam menemuinya, atau yang menemui Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh. Ruh di sini adalah termasuk malaikat Jibril yang datang kepada Maryam. Wal jannatu haqqun, surga itu benar. Wan naru haqqun, neraka itu benar. Adkhalallahu jannah ala makana minal amal, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga ala makana minal amal. Semua itu tidak bergantung atas segala amal-amal perbuatan yang dia lakukan. Jadi tidak bergantung
Artinya seseorang yang dia setelah mengucapkan tadi dengan yakin di dalam hatinya amal-amal yang dia kerjakan baik, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ikhwan fillah arsadani wa arsadakumullah. Jadi di dalam kitab An-Lu'lu' wal Marjan ini ada balang hadis yang luar biasa, karena kita masih dalam membahas satu kitabul iman, bagaimana seorang yang beriman tidak ada keraguan di dalamnya ketika dia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia tidak menyekutukannya, apalagi tidak menyekutukan Allah. Dia kemudian bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian juga dia bersaksi pula bahwasanya Isa itu adalah hamba dan utusan Allah. Maka bagi mereka, ya, terus kemudian dia juga meyakini tentang apa yang menemui Maryam, rohum minhu, yang kemudian roh daripadanya, yaitu bisa diberikan malaikat Jibril, wal jannatu haqqun. Dia bersaksi surga itu benar, neraka itu benar, masuk ke dalam surga. Selama dia tidak melakukan perbuatan syirik, maka dia pasti masuk surga apapun yang dia kerjakan. Jadi manusia itu bisa saja salah, cuman ketika seseorang itu dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, imannya tidak ada keraguan, dia mesti masuk surga. Cuman kan kondisinya ada yang tanpa hisab, ada yang dihisab. Ada yang dihisab dia selamat, ada yang dihisab dia harus masuk dulu ke dalam api neraka. Tetapi jaminannya ketika dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya bahwa di dalam hadis-hadis nanti kita sebutkan itu menjelaskan dalam hadis yang pertama, umat Islam, tanda baiknya iman seorang muslim, dia tidak hanya bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia juga meyakini tentang risalatu Isa ibni Maryam, tentang kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Isa ini adalah merupakan salah satu di antara nabi yang wajib kita imani. Hukumnya wajib. Ini termasuk di dalam rukun iman kita yang 6. Iman kepada para rasul secara mujmal, secara global, yaitu mengimani bahwasanya ada utusan-utusan Allah yang Allah utus kepada manusia. Yang di dalam riwayat Imam Tirmidzi ada berapa Pak? 124.000 nabi dan rasul. Itu secara mujmal. Jadi secara mujmal Rasulullah pernah mengkhabarkan total dari Nabi Adam sampai kepada beliau telah diutus 124.000 nabi dan rasul. Ini secara mujmal, global. Kita harus mengimani itu. Tetapi secara tafsil, secara rinci khususnya menjadi polemik bagi agama samawi, termasuk salah satunya adalah
berkaitan dengan keimanan pada risalah Nabi Isa. Maka kalau kita lihat dari poros ini, orang yang paling menghormati Nabi Isa itu yang umat Islam. Isa yang oleh orang-orang Kristen penyebutannya Yesus, karena memang itu adalah bahasa yang lain dari Nabi Isa, disebutnya Yesus. Itu pada hakikatnya adalah Nabi Allah, hamba dan utusan Allah. Kalau orang Yahudi itu dia mengimani seluruh nabi dan rasul kecuali Isa dan Muhammad. Orang Kristen mengimani nabi-nabi sebelumnya, sebelum sampai ke Nabi Isa, atau dia kemudian mengubahnya menjadi anak Tuhan. Tapi dia tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Dan umat Islam begitu sangat mengagungkan, mendudukkan Nabi Isa alaihissalam pada kedudukan yang sangat terhormat. Tidak dijadikan muslim, tidak beriman secara benar sampai mengimani Nabi Isa. Jadi kalau ada orang mukmin dia nggak beriman kepada Nabi Isa, itu imannya nggak sempurna, imannya nggak benar, bahkan bisa batal imannya. Dan di sini pula di dalam riwayat tadi kita dijadikan, ya, dalam hadis ini diperintahkan untuk mengimani, bersaksi tentang subutul jannah wa subutun nar, tetapnya antara adalah surga dan neraka, bahwa surga itu benar adanya, neraka itu juga benar adanya. Ini penting, mengimani surga dan neraka itu adalah poros keimanan yang penting. Dalam rangka apa? Dalam kaitannya urgensi, semangat, motivasi beramal. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan memang manusia itu dalam bentuk fitrahnya. Dia ada kecenderungan termotivasi untuk melakukan suatu amalan bila ada imbalan, dan dia pun akan menghentikan amal-amal keburukan ketika ada ancaman. Itu sudah fitrah manusia. Kita di dunia kerja aja, kita bekerja di bawah orang lain, itu mesti ada rule-nya, mesti ada aturannya, mesti. Dan di situ ada tuntutan, di situ pula ada ancaman dan peringatan. Kalau dia rajin bekerja, ya ada imbalannya. Tapi kalau dia malas-malasan, sering bolos, tentu ada konsep punishment-nya, hukumannya. Itu biasa. Dan orang bekerja mau tidak mau karena ada hubungan dengan uang, ada imbalan. Khususnya karyawan, pegawai, ya termasuk juga pedagang. Nggak mungkin dia dagang kemudian tidak menginginkan untung, kan nggak mungkin. Orang yang jual beli mesti dia jualan pengen untung, kecuali yang sudah tajir melintir. Ada kan orang yang sedekah, nah dalam sedekahnya dia seperti bakti sosial begitu kan. Beras dia belanja harganya sekilo 10.000, dia sedekah di situ, tapi bukan secara seluruhan. Dari 10.000 dijual 8.000, jadi per kilo dia sedekah 2.000. Ada yang cara bersedekah begitu kan, nggak gelontoran, saya uang segini kasih beras cuma-cuma. Ada yang modelnya bazar
kayak gitu. Dia jualan tapi sembari bersedekah. Itu kan sudah niatnya sedekah, bukan memang profesi dia. Kalau dia profesinya begitu, ya tidak bisa. Wong hidup masih terus berlanjut. Maka konsep surga dan neraka ini penting. Kata Imam Ibnu Taimiyah, yang paling banyak membuat manusia malas ibadah, yang paling banyak membuat orang tergelincir melakukan dosa, syaitan itu mengaburkan pada pandangannya tentang surga dan neraka. Makanya kadang syaitan itu datang dari arah depan. Ini tafsirnya ya. Itu syaitan mengaburkan pandangan manusia tentang surga. Syaitan datang dari belakang. Tujuannya apa? Mengaburkan memori adanya neraka. Kalau seandainya manusia itu tahu tentang surga dan neraka, maka mereka nggak ada yang bermani untuk berbuat maksiat, nggak ada. Makanya Nabi sederhana ketika Nabi SAW di satu mimpi diajak jalan mengunjungi surga plus diperlihatkan neraka. Maka begitu Nabi siuman atau bangun, Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'lam," kalau kamu mengetahui sebagaimana aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, kau akan sedikit tertawa, banyak menangis. Kenapa? Kalau orang tuh lihat bagaimana neraka jahanam, sadar ya. Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan ingatlah ketika didatangkan kepada mereka neraka jahanam, apa yang dilakukan? Yatadzakkarul insan, mau susah setan manusia itu sadar baru. Kenapa? Dalam tafsir itu disebutkan ketika jahanam itu didatangkan, diperlihatkan, seolah-olah mereka melihat langsung, seolah-olah mereka ada di dalamnya. Mereka melihat neraka jahanam itu ada 70.000 pengait tali kekang. Yang satu tali kekangnya dipegang oleh 70.000 malaikat. Yang satu malaikat saja itu tingginya ma bainas sama'i wal ardh. Nggak kebayang. Di neraka jahanam itu ada 70.000 tali kekang. Satu tali kekang dijaga 70.000 malaikat. Satu malaikat itu tingginya antara langit dan bumi. Gimana? Betapa besarnya. Makanya tadi manusia baru sadar. Makanya kebanyakan mereka yang berlaku maksiat, kebanyakan mereka yang melakukan dosa lupa tentang neraka. Lupa tentang adanya kematian yang buruk. Jangankan neraka, mengingat mati aja apa? Zikru hazimil ladzat, yaitu adalah menghancurkan kenikmatan. Mau ada orang maksiat itu dia kalau ingat neraka jahanam takut hilang itu keinginan untuk bermaksiat. Nah, setan itu kerjaannya adalah mengaburkan iman kita tentang surga dan neraka. Kerjaannya setan itu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu tidak ada hentinya menjanjikan, menakut-nakuti kamu kepada kefakiran. Setan mengamburin mata kita. Waswas. Itu kerjanya setan. Makanya iman yang tiada keraguan adalah iman pula kepada surga dan neraka. Ya. Maka orang yang sudah melakukan yang sebagaimana dalam hadis di atas, istahaqqu bidzalika dukhul jannah, maka dia berhak, ya, istahaqqa, dia berhak
untuk masuk ke dalam surga. Karena kalau orang sudah beriman begitu, ya amalnya mesti ngikutin dong, nggak mungkin kan. Wa hadhihi syahadatu 'anil iqrar 'an 'ilmin wa i'tiqadin wa tasdiqin wa yaqinin wa qabulin wa inqiyadin. Syahadah ini diyakini, diawali dengan ilmu, ya, ketika dia mengikrarkannya dari ilmu. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah, Allah perintahkan maka berilmulah, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, yang bisa menguatkan iman itu ya ilmu, nggak ada lagi. Supaya iman kita nggak ada keraguan-raguan, ya ilmu, baca banyak. Bisa dengan mentadaburi ayat syariah atau ayat kauniyah. Banyak baca Quran, tafsirnya, ya, melihat alam semesta tentang kekuasaannya. Baik, kemudian hadis yang kedua, hadis Muaz bin Jabal. Oh ini maaf, di dalam redaksi tadi ada sedikit tambahan dalam riwayat Imam Muslim. Wazada ahadur rijalis sanad, dan salah satu di antara perawi atau rijalus sanad menambahkan min abwabil jannati tsamaniyah ayyuha syaa. Dia bisa masuk surga dari pintu yang 8, ya, pintu surga yang ada 8, terserah dia mau masuk atau dia yang dia kehendaki. Dia mau masuk mana terserah. Ini tambahan dari ahadur rijalis sanad. Baik. Sekarang hadis yang kedua. Hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Muaz bin Jabal, dia berkata, baina ana radifun nabi sallallahu alaihi wasallam laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahli. Jadi tatkala aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahli. Tidak ada jarak antara aku dengan Rasul kecuali bagian paling belakang dari kendaraannya. Rahl itu adalah kendaraan onta. Jadi latarnya Nabi sedang jalan bareng naik onta, lagi konvoy sama Muaz bin Jabal. Lagi apa nih? Lagi konvoy, jalan bareng, lagi touring kalau kita. Ini dalam syarahnya, ya. Jadi Nabi SAW di sini bersama dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi bukan boncengan, ya, tapi beriringan. Muaz ada di belakang Nabi, naik onta. Jarak antara Muaz dan Nabi itu illa akhiratur rahli, yaitu ya pantatnya onta aja gitu, bagian belakangnya itu. Artinya jarak yang sangat dekat, sehingga apa? Sehingga ngobrolnya masuk. Faqala ya Muaz bin Jabal, wahai Muaz bin Jabal. Ini juga menarik. Nabi itu cara mengajarkannya pun tidak melulu klasikal model seperti ini, duduk mententeng, enggak. Tapi cara pengajaran Nabi juga termasuk diantaranya sambil jalan.
Dan itu seringkali lebih berasa itu. Lebih berasa. Jalan bareng, sambil ilmu masuk di sana. Nabi mengatakan, ya Muaz bin Jabal, hai Muaz bin Jabal, qultu, Muaz bin Jabal berkata, atau dia ini riwayat Muaz bin Jabal, qultu, aku berkata, labbaika Rasulullahi wa sa'daik. Ini juga adab ya, adab, bahwa ketika kita dipanggil nama itu jawabannya bukan ya, bukan na'am sebenarnya, tapi jawaban yang sopan itu labbaika wa sa'daik. Karena ini adalah Rasul, labbaika Rasulullahi wa sa'daik. Kalau kita di Jawa ada dalem gitu mungkin, ya, artinya kalau dipanggil itu jangan iya, jangan, kurang sopan. Labbaika wa sa'daik. Cuma orang yang belum paham, ngapain labbaik Allahumma labbaik, emang mau haji gitu. Jadi kalau dipanggil itu labbaik, labbaik udah cukup. Tapi kalau mau lebih sopan lagi, labbaika wa sa'daik. Artinya apa? Aku memenuhi panggilanmu. Sama ya, labbaika wa sa'daik, ya aku memenuhi panggilanmu juga. Jadi itu satu ungkapan yang sopan. Jadi Nabi manggil ya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal berkata, aku berkata, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Nabi nggak ngomong, cuma manggil aja, cuma manggil itu. Summa sara sa'atan summa qala ya Muaz. Cuma manggil tadi, udah biar aja. Habis itu berjalan selang beberapa waktu. Kalau sa'ah itu sejam mesti, ya beberapa waktu. Artinya habis dipanggil, Muaz menjawab, Nabi nggak ngomong apa-apa, jalan lagi. Summa sara sa'atun aw sa'atan summa qal. Lalu Nabi bersabda lagi, manggil lagi, ya Muaz. Qultu labbaika Rasulullahi wa sa'daik. Muaz pun menjawab yang sama, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Nabi ngomong belum. Summa sara sa'atan. Nabi berlalu selang beberapa waktu, ya, kamu summa qala, Nabi baru bersabda lagi ketiga kali, ya Muaz. Manggil lagi itu. Jangan bilang manggil terus ya, jangan. Oh, soal digituin. Muaz menjawab, labbaika wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Barulah Nabi SAW bersabda, hal tadri ma haqqullahi ala ibadih. Tahukah kamu, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hambanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ini juga adabnya, jangan sok tahu. Kalau urusan agama nggak tahu, katakan nggak tahu. Urusan agama ya, kalau memang nggak tahu jangan ngarang, ya jangan ngarang. Maka kalimatnya di sini Muaz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, dikembalikan
Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Loh, Rasul udah tahu jelas, tapi kenapa nanya? Ini metode. Ini namanya metodologi pengajaran. Disampaikan dalam bentuk pertanyaan untuk menarik perhatian. Itu salah satu metode Nabi itu. Makanya Nabi bertanya, ya, Muaz secara adab tahu, mestinya yang Allah dan Rasul yang lebih tahu. Makanya sampaikan begitu. Apakah kau tahu ya Muaz apa hak Allah atas hambanya? Muaz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, haqqullahi ala ibadih ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah ayya'buduhu, hendaknya hamba itu menyembah Allah, beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepadanya. Jadi itulah hak Allah atas hambanya. Maka seorang hamba itu dia harus beribadah kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik. Itu hak Allah. Dan kenapa ini menjadi poin yang paling penting di dalam pembahasan apapun? Karena sejatinya semua urusan agama itu letaknya di situ. Jadi pangkal dari segala ilmu itu la ilaha illallah tadi, beribadah hanya kepada Allah. Dan itulah pula maudhu'u da'watir rusul, judulnya, temanya, dakwahnya para rasul yang paling awal sampai yang paling akhir. Tujuannya cuma bagaimana hamba itu tidak menyekutukan Allah. Kenapa? Di dalam ayat misalnya disebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selainnya. Kenapa dosa yang selain itu bisa diampuni tapi syirik enggak? Kenapa? Kenapa dosa syirik itu disebutkan sebagai kezaliman yang besar? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang paling besar. Kenapa? Bagaimana mungkin ada orang bisa menyekutukan Allah, padahal Allah yang menciptakan dia, Allah yang ngasih makan minum, Allah yang ngasih pakaian ketika dia telanjang, Allah cucurkan nikmat tiada jeda. Dia berdiri di bumi Allah, bernaung di langit Allah. Kok bisa dia beribadah kepada selain Allah? Makanya itulah kenapa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Waktu Isya sudah masuk, mungkin kita akan pending terlebih dahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah kita mendirikan sholat Isya berjamaah. Kita pending dulu. Aku lakukan hadza astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan masih di kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan, masih di bab man lagi Allah bil iman wa huwa ghairu syakin
fi ghairu syakin fihi dakhala jannah wa harama 'ala nar. Dan kita tadi sudah membahas satu hadis, dan hadis yang kedua belum selesai sampai di kalimat haqqullahi 'ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah hamba tersebut beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Wa in qutil aw huriqa, meskipun dia dibunuh ataupun diancam dibakar. Kenapa? Karena iman yang tanpa ragu-ragu itu baru terbukti ketika ucapan syahadatnya, ikrar daripada menyembah Allah dan tidak menyekutukannya itu ada ancaman. Kita contoh misalnya sahabat Bilal bin Rabah, bagaimana dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Dia diarak di tengah terik matahari yang panas saat musim paceklik, di atas pasir membara, ditindih badannya dengan batu. Ketika disampaikan kepadanya agar kufur terhadap agama Islam, qal ahad. Yang diucapkan oleh Bilal hanyalah ahad dan ahad. Itu yang berat. Kalau kita masih dalam kondisi aman, nyantai, ya, tidak ada ancaman apapun dengan konsekuensi dua kalimat syahadat, ya kita belum bisa terbukti secara total itu iman kita ini ada ragu apa enggak, belum bisa. Paling tidak tolak ukurnya ada di dalam amalan-amalan yang lain. Makanya ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi prakteknya, ya praktek. Bagaimana mengimani ini berdasarkan ilmu, menerima, membenarkan, tunduk, sampai membela. Itu iman yang tiada keraguan. Thumma sara sa'atan thumma qala ya Mu'az bin Jabal. Kemudian berlalu beberapa saat, Nabi kemudian bersabda lagi, ya Mu'az bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Aku menjawab, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah, aku bahagia mentaatimu. Qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'aluh. Tahukah ataukah apakah kamu tahu apa hak seorang hamba kepada Allah apabila hamba itu telah mengerjakan kewajibannya, memenuhi hak Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku berkata, kata Mu'az, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qal, maka Nabi menjawab, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum. Hak hamba atas Allah adalah agar Allah tidak mengazabnya. Jadi kalau orang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik dengan kondisi apapun, maka dia tidak akan diazab. Hadis yang ke-19, nyambung ya, ini nggak banyak kok, kita hanya nanti nyambung. Hadis Mu'az radhiyallahu anhu qala, hadis Mu'az bin Jabal lagi, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar.
Aku di belakang Nabi SAW, ya, pada saat apa? Pada saat melakukan perjalanan ala himar, menggunakan himar. Himar itu keledai, ya. Yuqalu lahu Ufair. Keledai ini diberi nama, biasa dipanggil dengan Ufair. Jadi nama-nama kendaraan Nabi itu ada, ya. Ontanya namanya Al-Qaswa, keledainya namanya Ufair. Nah, mungkin motor kita kasih nama juga tuh, Pak. Yang penting jangan dibacain aja. Oh, Nabi udah namanya semua kendaraannya. Qala ya Mu'az hal tadri haqqullah ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Agak singkat ini, Rasul SAW bersabda, wahai Mu'az, apakah kamu tahu hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Ta'ala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala fa inna haqqallah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah hamba itu menyembahnya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah alla yu'adzib, bahwasanya dia tidak akan diazab, man la yusyrik bi syai'a, selama dia tidak melakukan perbuatan syirik. Qultu, faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas. Ini yang baru, ya. Maka Mu'az berkata, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas. Boleh enggak aku kasih kabar gembira kepada manusia? Ini kabar gembira, Pak. Dan Mu'az ingin menyampaikannya kepada para sahabat yang lain. Kenapa? Ini kabar gembira. Allah memberikan satu, ataupun Rasul memberikan garansi bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang dia tidak berbuat syirik. Qala, Nabi bersabda, la tubashirhum, janganlah kamu kasih tahu mereka, fayattakilu, karena mereka tidak siap mendengarnya, akhirnya meremehkan, sembrono. Makanya ada ungkapan nantinya, kan yang penting sudah tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau seandainya berbuat maksiat pun nggak apa-apa. Nah, kalau ada orang yang lemah iman tuh kayak gitu loh, berita kayak gini disalahgunakan. Ya, tentunya tidak layak bagi orang yang syahadatnya benar, imannya benar, amalnya nggak ngikutin, nggak benar. Mesti kalau syahadatnya benar, imannya benar, amalnya pun benar, mestinya gitu. Hadis terakhir dari bab ini, hadis Anas bin Malik. Hadis kali ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Berarti gimana nih? Dalam kondisi pronominanya ketiga, Anas bin Malik yang meriwayatkan. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'az, dan juga bersama Mu'az, radifuhu 'ala rahl, yaitu beriringan di dalam kendaraan. Qala ya Mu'az bin Jabal, Rasulullah bersabda, wahai Mu'az bin Jabal. Qala labaika ya Rasulullah wa sa'daik, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah, dan aku bahagia mentaatimu. Qala ya Mu'az, Nabi nanya lagi, ya, manggil lagi, ya Mu'az. Qala labaika ya Rasulullah wa sa'daik, maka Mu'az bin Jabal mengatakan, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, dan aku bahagia mentaatimu.
Ini diulangi salasa, sampai 3 kali. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulillah sidqan min qalbihi illa haramallahu 'alan nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, melainkan Allah haramkan baginya masuk ke dalam neraka. Qal, maka kemudian Mu'az berkata, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Ya Rasulullah, boleh nggak aku kabarkan kepada manusia supaya mereka berbahagia? Ini kan suatu pernyataan yang luar biasa, bahwa para sahabat itu dalam kondisi takut sekali dengan neraka, takut banget. Makanya ketika ada ungkapan seperti ini, kalau disampaikan, ini berita bahagia, berita bahagia bagi mereka. Qala idza yattakilu, Nabi mengatakan apabila mereka sembrono, maksudnya jangan kau sampaikan kalau mereka yang mendengarnya orang sembrono. Orang sembrono itu orang yang gampang remehin tadi. Masalahnya kan mentalitas orang itu belum siap itu, seringkali meremehkan. Wa akhbara biha Mu'azun 'inda mautihi ta'athuma. Nabi maksudnya di atas tadi melarang Mu'az menyampaikan, tapi Mu'az mengkabarkan sebelum wafatnya ta'athuma, karena takut dosa. Dosa apa? Sebagaimana di dalam Al-Quran, alladzina, kalimatnya apa? Ya, orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Tidak ada orang-orang itu yang mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah. Jadi Mu'az bin Jabal takut dosa, karena ada orang-orang yang diancam oleh Allah, yaitu orang-orang yang dia menyembunyikan ilmu. Makanya Mu'az sebelum wafat menyampaikan hadis ini. Konfidin arsadani wa arsadakumullah. Jadi ada 4 hadis berkaitan dengan hal ini. Ada beberapa hal yang juga sangat penting di dalam kita membahas kitab ini di dalam syarah para ulama, bahwa iman yang kuat, iman yang jujur, iman yang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, fihi ayyafruduhu bil ibadah wa yukhlisu lahu wa la yusyriku ahadan fi ibadihi, bahwa seorang hamba hendaknya mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya dan ikhlas hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepadanya. Mahma kana la malka muqarrab, la malakun muqarrabun, wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat, tidak pula nabi yang diutus. Maksudnya apa? Maksudnya tidak boleh dia menduakan Allah meskipun itu malaikat yang dekat. Karena malaikat itu juga Allah berikan kekuatan. Begitu pula para nabi juga Allah berikan mukjizat.
kasusnya tadi ada orang yang juga menyembah malaikat, ada juga orang yang menyembah nabi. Tadi sebutkan ada orang-orang Kristen yang menyembah Isa itu Tuhan, atau orang Yahudi menyembah Uzair sebagai anak Allah, sebagai Tuhan pula. Makanya di sini ditegaskan bahwa orang yang tidak diazab Allah, yang imannya tiada keraguan di dalamnya, prakteknya adalah mereka menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya. Allah itu esa, mengesahkan Allah. Wala waliyin, tidak pula wali. Wala waliyun, tidak pula nabi, tidak pula wali. Wali apa nih? Wali yang katanya bisa terbang di atas air, katanya bisa menyembuhkan penyakit, katanya dia bisa terbang di atas daun. Nah, tidak. Kalau dia waliullah, tidak mungkin dia menampakkan kelebihannya, tidak mungkin. Dan itu pun kejadiannya, kalaupun itu karomah, itu pun hanya sesekali di situasi genting. Nggak mungkin seorang wali keluar-keluar, wah saya habis kemana, nggak mungkin. Wali murid ya mungkin. Wala waliyun, nggak ada. Semuanya adalah ya tidak ada. Semuanya adalah ditiadakan, ditetapkan hanya Allah Ta'ala saja. Di dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, ani'budullah, agar menyerukan kepada umatnya menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut. Apa itu taghut? Taghut itu man ubida wa huwa radin. Siapa saja yang disembah selain Allah, dia ridha, itu namanya taghut. Maka bisa bentuknya al-alihah, Tuhan-Tuhan, wal andad, tandingan-tandingan, wal arbab, termasuk berhala-berhala, dan seterusnya. Kemudian Manfidin arsadani warsadakumullah, di dalam hadis-hadis di atas pula penting bagi kita agar memahami bahwasanya sebagai seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakin dengan janji Allah Ta'ala, harus yakin. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Baik yang ada di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah. Kalau Rasul mengatakan demikian, Allah yu'adzibuhum, ya sudah, memang dia diazab, yakin. Janji Allah itu pasti terjadi. Asalkan dia tadi mengilmui, lalu kemudian membenarkannya, tunduk pada syahadat yang dia ucapkan tadi, maka dia mendapatkan hak Allah yu'adzibuhum, bahwa mereka tidak akan diazab. Semua dosa-dosa yang dikerjakan, apapun amalan-amalannya, maka selama dia bukan syirik, masih ada kesempatan Allah tidak akan mengazabnya sama sekali. Atau kalaupun Allah mengazabnya, tapi mengazabnya sifatnya adalah sementara. Sifatnya sementara. Dia tidak akan kekal di dalam
neraka insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, bab ya tentang siapa yang menghadap kepada Allah dengan iman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Saya kira cukup. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Ada Pak? Cukup? Cukup. Saya kira karena waktu jualan yang batasi kita semua sudah larut malam, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan hamdalah alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.